terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat saya yang sudah cukup lama saya juga tidak ketemu, Pak Nur Hidayat beserta seluruh keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Rodotul Jannah, Pak Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, ya, atau yang mewakili tadi Pak Isam, dan seluruh guru, wali murid, baik TK, SD, SMP, atau SMA, atau siapapun lah gitu, keluarga besar dari Rodotul Jannah, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah tentu yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Rodotul Jannah. Apa terima kasihnya? Terima kasih karena panjenengan terus-menerus tanpa berhenti untuk memajukan dunia pendidikan. Oleh karena itu sekali lagi dari lubuk hati yang sangat dalam saya menyampaikan rasa terima kasih pada panjenengan semua. Amin. Karena sama-sama tahu urusan pendidikan adalah bukan urusan kekinian semata, tetapi urusan sampai nanti setelah kita meninggal pun juga masih ada urusan dengan dunia pendidikan kita itu. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berterima kasih. Mohon izin saya pakai pengantar dulu ya. Tidak apa-apa toh, pakai pengantar. Yeah. Sekali lagi pengantar biasanya lebih lama daripada yang diantarkan. Saya selalu mengistilahkan seperti kalau kita mau menghantarkan pernikahan, nikahnya sih pendek, cukup qabiltu nikaha wa tazwija bil mahri madkur, selesai, nggak sampai 5 menit lah itu. Tapi prosesinya kan panjang itu, bisa jam begitu. Oleh karena itu ini nanti juga agak lama sedikit pengantarnya. Tapi mudah-mudahan setelah diantarkan panjenengan sudah bisa sendirilah begitu. Baik, pertama kalimat atau kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali ini selalu saya sampaikan di setiap kali saya bersilaturahim dengan kawan-kawan dunia pendidikan. Yaitu apa? Yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masa. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini. Artinya apa? Dari apa yang disampaikan oleh beliau, pendidikan itu ya berubah. Ya, karena zamannya berubah. Ya, kalau zamannya tidak berubah ya tidak berubah, tapi zamannya berubah. Namun demikian tetap ada esensi yang tidak berubah. Ya, ada esensi yang tidak berubah. Saya sering mengistilahkan kendaraan boleh macam-macam, tapi muatan tetap. Ya, jadi tergantung dari situasi. Kalau sedang ada di kepulauan ya pakai kapal. Kalau ada pakai jauh ya pakai pesawat. Demikian dan seterusnya. Muatannya tapi tetap muatan kita. Itu. Oleh karena itu sekali lagi metodologi saya kira beragam, tetapi substance itu harus tetap kita pegang. Substansinya. Saya sampaikan juga ada kata-kata mutiara dari Pak Nelson Mandela yang sedang pakai baju batik, ya. Beliau menyampaikan education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya. Jadi pendidikan ini senjata yang paling ampuh ya, kalau kita ingin merubah dunia ini. Terus berikutnya lagi saya sampaikan begini, pendidikan itu seperti menyiapkan landasan pacu atau runway, ya, landasan pacu atau runway. Kalau panjenengan pirsani setiap runway, landasan pacu itu pasti dia lebih lebar dari pesawatnya dan lebih panjang dari pesawatnya.
Itu filosofi pendidikan. Ya. Oleh karena itu jangan coba-coba mereduksi pendidikan seperti training, seperti pelatihan. Kalau pelatihan itu pesawat sama landasannya hampir sama. Karena memang kebutuhannya sifatnya sesaat. Tapi kalau pendidikan ini kebutuhannya panjang. Oleh karena itu harus kita buatkan lebih lebar dari pesawatnya dan lebih panjang dari pesawatnya. Berikutnya lagi, seringkali kita menemukan anak-anak kita itu ibaratnya seperti ikan. Ikan itu waktu masih kecil itu warnanya hampir sama warnanya. Nah, anak-anak waktu masih TK atau SD itu juga hampir sama lah begitu ya. Ya kayak begitu sering main, umbelen, ya kan, bersih, jajan, ya kan, ya sudah begitu itu ya anak-anak itu. Jadi ibaratnya seperti ini. Tapi nanti begitu dia dewasa, dia akan seperti warna ikan yang sudah keluar warna-warninya. Barulah tahu ada yang jadi A, jadi B, profesinya A, profesinya B, demikian dan seterusnya. Nah, tugas kita, tugas sekolahan itu, yaitu apa? Kita menemukan uniqueness, ya, keunikan dari anak-anak, baik itu mahasiswa maupun pelajar. Kita temukan itu dan kita kembangkan mulai dari pelajar sampai ke mahasiswa. Itu yang pertama, pengantar yang pertama. Pengantar yang kedua, kita belajar memaknai COVID ini dan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Mengapa demikian? Karena apapun yang sebenarnya diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang percuma. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Oleh karena itu, kita cari apa makna di balik urusan COVID itu. Ada pepatah bagus, yaitu al-alim yakfi bil isyarah, wal-laim la yakfi walau bil hijarah. Orang alim itu, yaitu orang yang dengan bahasa isyarat saja paham. Tetapi orang yang tidak alim, laim, atau bukan bodoh, kalau saya tidak punya kosakata bodoh, tidak begitu pintar lah begitu, ya. Tapi maknanya bodoh, itu dilempar batu pun juga tidak paham. Ya, dilempar batu pun juga tidak paham. Oleh karena itu, saya kira COVID ini jauh lebih dahsyat dibanding dengan lemparan batu. Oleh karena itu, kita harus paham ada apa ini. Di balik COVID ini harus apa kita. Itu. Dari situlah, kalau kita lihat kapan di Indonesia ini akan berakhir COVID-nya, jawaban saya, wallahu a'lam, nggak tahu saya. Gitu. Kenapa? Karena pada saat April dulu diprediksi itu akan berakhir bulan Juli. Ya, akan berakhir bulan Juli. Tapi pada saat Mei kemarin diprediksi berakhir pada Oktober. Saya khawatir kalau diprediksinya itu bulan Juni itu mundur lagi karena datanya sekarang berubah. Kalau pada saat Mei data paling tinggi itu 500-an data hariannya. Sekarang data hariannya 1000-an. Maka landainya pun juga nanti akan perlu waktu lagi. Dari situlah saya kira kita harus belajar apa makna itu. Ya. Berikutnya lagi coba kalau kita pelajari nyambung yang tadi itu, ya nyambung yang tadi itu. Jadi pada tanggal 26 kemarin itu 1.240, ya totalnya sudah 51.000. Dan yang menarik karena kita sama-sama di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mortality rate kita itu tinggi atau fatality rate kita itu tinggi. Yaitu kalau rata-rata saya bandingin ASEAN per tanggal 17 Juni kemarin, itu Indonesia itu 5,5% ya yang meninggal. Singapura 0,6, ASEAN 2,9. Kalau saya tarik ke Jawa Timur 8%, Surabaya 7,8. Mungkin belakangan juga bisa berubah. Artinya apa? Artinya kita harus introspeksi tentang sistem kesehatan kita. Ya, sistem kesehatan kita. Karena kualitas dari sistem kesehatan itu nanti akan mempengaruhi terhadap mortality rate kita. Itu. Nah, yang paling khawatir, saya terus terang, yang paling khawatir, kalau recovery-nya, masa penyelesaiannya itu ada 3 macam kemungkinannya. Ada yang bentuk V, huruf V begini. Artinya apa? Artinya
begitu kita mengalami penurunan terus sampai di bottom line, sampai titik terakhir, atau asfala safilin gitu, itu langsung naik. Ya, langsung balik lagi. Ini bagus, Mas Ian. Ya, turunnya ini tidak bisa dihindari, pasti kita turun. Ya, tapi kalau bisa begitu turun, notok langsung naik. Gitu. Ada juga yang bentuknya seperti huruf U. Ya, huruf U. Gini. Jadi begitu sampai di bawahnya ini lama. Terus baru setelah itu naik lagi. Tetapi kita tidak ingin. Kita semua ini mengalami seperti huruf L. Jadi turun sampai di asfala safilinnya, sampai di bottom line, terus tidak bisa naik-naik lagi. Ini naudzubillah. Jangan sampai kita mengalami seperti ini. Oleh karena itu kita semua berusaha COVID ini segera bisa selesai dan juga bisa langsung rebound kembali. Ya, bisa rebound kembali. Saya sampaikan kalau saya menjenguk melalui virtual di Rumah Sakit Islam, karena saya beberapa kali berkesempatan menjenguk di situ, saya sampaikan ke saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang kena COVID itu, saya bilang begini, Ibu, Bapak, panjenengan semua ini kan makhluk. COVID itu, virus itu juga makhluk. Hanya saja sekarang ini panjenengan sedang berseteru dengan makhluk yang namanya virus. Oleh karena itu, kalau kita sedang berseteru sesama makhluk, laporkan saja kepada Al-Khaliq, pemilik makhluk. Ya Allah, saya ini kan makhluk panjenengan. Virus juga makhluk panjenengan. Gitu. Saya kepingin beribadah dengan sempurna, tetapi karena diganggu oleh makhluk panjenengan yang namanya virus itu, ibadah saya terganggu. Oleh karena itu, ya Allah, aku mohon mudah-mudahan yang namanya makhluk panjenengan dari virus, yang namanya virus tadi itu, panjenengan tebihaken saking kula, saking derek-derek kula sedanten. Itu doa yang selalu kami berbagi ke saudara-saudara kita melalui doa virtual, ya, seperti yang kayak begini dengan saudara-saudara kita yang sedang opname di Rumah Sakit Islam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ada pepatah juga, the greatest danger in time of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic. Pada saat kita mengalami persoalan-persoalan turbulensi seperti sekarang ini, persoalannya itu bukan turbulensinya itu sendiri, tetapi yang menjadi persoalannya itu, kita di dalam merespon, menjawab persoalan itu masih menggunakan logika-logika usang. Ya. Akibatnya apa? Karena logika-logika usang yang kita pakai, ya, yang sudah tidak laku lagi, ya kita tidak bisa menyelesaikan karena tidak cocok. Ya, rumusnya tidak cocok. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi kita harus terus mikir apa ya yang logika yang pas untuk urusan COVID yang seperti yang sekarang ini. Karena kita semua belum pernah mengalami itu. Yang kedua, the true test of leadership is how well you function in a crisis. Ya. Jadi sejati-jatinya ujian dari seorang pemimpin, mulai dari pemimpin yang paling tinggi Pak Presiden, sampai pemimpin rumah tangga, kepala sekolah, guru, dan seterusnya, itu ujiannya adalah pada saat krisis. Apa pada saat krisis itu kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, fungsi-fungsi kita dengan baik, atau tidak. Kalau kita bisa, berarti kepemimpinan kita bagus. Tapi kalau justru kacau dan balau, maka kepemimpinan kita artinya tidak bagus. Yang ketiga, yaitu nanti akan ada yang namanya new normal itu, yang panjenengan sudah pirsa semua. Kalau kita memasuki new normal, berarti akan ada new need. Ada kebutuhan baru. Nah, kalau ada kebutuhan baru, maka ada solusi baru. Karena apa? Solusi yang lama tidak comply lagi. Ya, dengan normal baru. Taruhlah seperti yang sekarang kita lakukan. Ya. Kalau kita masih memaksa diri untuk silaturahim ini harus kumpul secara fisik dalam arti offline, maka tidak dapat. Ya, karena solusinya solusi lama itu. Karena solusi baru, maka apa? Maka ada teknologi yang bisa kita manfaatkan melalui Zoom atau
yang lain-lain. Ini kan bagian dari solusi baru. Sehingga tugas kita adalah mencari solusi baru. Esensinya adalah apa? Silaturahim. Esensinya silaturahim. Oleh karena itu, Pak Isa, barangkali panjenengan juga sudah sering kali baca kaidah ini, al-muhafadzatu al qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi kita selalu kalau ketemu dengan perubahan-perubahan itu, kita pertahankan yang lama yang masih baik, dan kita cari yang baru yang lebih baik. Saatnya sekarang, ini yang harus kita eksplorasi. Kita cari. Nah, apa yang kalau panjenengan bisa juga mencari makna. Ini bebas. Tapi izinkan kalau saya yang mencari makna, menurut versi saya, panjenengan punya versi yang lain, tidak apa-apa, bebas saja. Yang pertama apa versi yang saya dapatkan dari pelajaran COVID ini, yaitu yang pertama membuktikan runtuhnya keakuan. Aku ini runtuh. Justru yang harus kita perkuat adalah kekitaan kita. Begitu orang kena COVID, kalau tidak dibantu oleh orang lain, selesai. Ya kan? Begitu ditutup ini dan seterusnya, kalau tidak dibantu orang lain, selesai. Dan yang perlu kita pahami betul, apa yang aku miliki itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang aku tidak miliki. Ya. Apa yang aku ketahui tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang aku tidak ketahui. Saya sering memberikan contoh, taruhlah tidak harus masuk ke ilmu, nama orang saja. Berapa sih nama orang yang panjenengan ketahui? Dan berapa nama orang yang panjenengan tidak ketahui? Saya yakinnya yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dibanding dengan yang kita ketahui. Oleh karena itu, aku runtuh. Yang kita bangun adalah kita. Anaisme selesai. Sekarang ganti nahnuisme. Ya, I am habis. Kita ganti dengan we. Ya, kita. The power of we. Saya kira itu yang harus kita dorong. Oleh karena itu, kalau untuk membangun kekitaan, maka yang harus kita bangun apa? Ikatan sosial, kekuatan sosial, ikatan sosial, socio-cohesiveness. Itu. Dan untuk membangun socio-cohesiveness, ikatan sosial itu, apa yang harus kita pakai? Yaitu prinsip saling. Prinsip mutuality, saling memberi, saling menerima, dan saling menghargai. Yang ketiga, pelajaran dari COVID itu, kita dipaksa untuk berubah. Ya, untuk berubah, dipaksa untuk berubah. Terutama apa? Terutama mindset kita, pola pikir kita, metodologi yang kita pakai, dan perilaku kita. Tapi tetap perubahan-perubahan tadi itu tetap harus memperhatikan yang namanya sistem nilai. Yang keempat, bahwa pendidikan itu harus tetap berjalan. Dalam keadaan kayak apapun, pendidikan tidak boleh berhenti. Pendidikan tidak boleh berhenti. Esensi dari pendidikan itu apa sih? Esensi dari pendidikan itu belajar. Nah, esensinya belajar. Nah, oleh karena itu, meskipun kita tidak ke sekolah, karena sekolahnya tutup, begitu, tapi belajarnya tidak boleh berhenti. Ya, belajarnya tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, ada kebijakan yang namanya apa? Yang namanya belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Ya, bukan belajar di rumah. Itu. Yang keempat, yang kelima, saya kira saya ingin memasukkan sesuatu yang mungkin panjenengan juga sudah kenal, wakaf. Wakaf ini bisa kita jadikan sebagai penopang utama Raudhatul Jannah, ya, yayasan panjenengan, yayasan kita semua, untuk menjalankan khidmah di dalam misi pendidikan itu. Ya. Saya kira saya lompati. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa kita harus berubah? Memang harus berubah. Baik perubahannya itu karena kesadaran kita, maupun perubahannya karena kita dipaksa. Ya, karena dipaksa. Kalau tidak berubah, baik karena kesadaran atau karena dipaksa, kita akan musnah. Akan selesai, akan musnah. Akan ditinggal. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Pak Darwin, meskipun teori evolusinya saya tidak sepakat, tapi kalimat bijaknya ini saya sepakat.
Nah, itu apa itu? It is not the strongest of that survive. Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. Nor the most intelligent, bukan pula yang paling pinter yang bisa bertahan. But the one most responsive to change. Tetapi siapa saja yang mampu merespons, menjawab terhadap perubahan-perubahan itu. Itu kalau enggak selesai. Gitu. Ya. Contohnya terlalu banyak. Perusahaan-perusahaan raksasa karena enggak bisa berubah ya bangkrut. Ya kan? Itu. Oleh karena itu yang harus kita kawal adalah gimana terus kita melakukan perubahan-perubahan. Kalau panjenengan pelajari, perubahan itu sejak dulu kala sudah berubah. Ya, kalau kita gunakan yang biasa dipakai di engineering atau teknologi, pada abad ke-17 itu sudah ada perubahan gelombang pertama, yaitu ditemukannya pembangkit tenaga listrik, ya, tekstil dan seterusnya. Habis itu ditemukan pada gelombang kedua, ya, ditemukan lagi gelombang ketiga, dan kita sekarang berada di gelombang kelima, yaitu dengan adanya digital dan new media ini, sampai dengan 2020. Nah, kita akan masuk pada gelombang berikutnya lagi, nggak tahu berapa lama nanti itu. Dari situlah sekali lagi, perubahan itu satu keniscayaan. Oleh karena itu, nggak usah terlalu pusing, kalau memang harus berubah, ya harus berubah. Tapi sepanjang esensinya yang nggak boleh berkurang atau hilang. Saya lompat aja. Ini misalkan, ya, kalau dulu ya kita bekerja itu mesti ada 3 ini, ya, yaitu ada jenis pekerjaan, work-nya, ada pekerjanya, dan ada tempat bekerja. Ini selalu mesti terkait apa jenis pekerjaan, siapa yang bekerja, dan tempat bekerja. Itu yang mengalami perubahan. Ya. Kalau yang dulu-dulu sampai sekarang, ini banyak kan yang namanya tempat bekerja itu physical proximity. Kita harus bekerja itu berdekatan secara fisik. Itu physical proximity, dekat secara fisik. Bahkan kultur kita itu juga demikian. Kalau kita misalkan aja, bagi yang punya tradisi ziarah kubur, taruhlah di sini makam ibu bapak panjenengan, ya, atau keluarga panjenengan. Di sini makamnya orang lain. Kalau panjenengan mau ziarah kubur datang, ternyata berdirinya atau duduknya di dekat orang lain ini, panjenengan ditarik gitu. Duduk iku kuburannya bapakmu, kuburan ibumu, kuburan bapakmu itu sebelah kiri gitu. Ya. Jadi harus dekat secara fisik. Nah, sekarang physical proximity ini menjadi distance, physical distancing. Jadi harus malah justru cenderung berjauhan. Itu, ya. Nah, dari sisi jenis pekerjaannya yang tadinya itu serba tidak otomatis, sekarang sudah otomasi semua. Ya, demikian juga jenis pekerjaannya itu, tenaga kerjanya, taruhannya adalah mereka yang punya talenta tinggi, itulah yang akan menang. Nah, ini berubah semua sekarang. Teknologi juga berubah, pribadi juga berubah, bisnis berubah, semuanya mengalami perubahan. Oleh karena itu yang penting sekali lagi, perubahan itu adalah keniscayaan, oleh karena itu kita harus menyesuaikan, melakukan perubahan-perubahan itu. Ya. Nah, pendidikan itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu ibaratnya adalah irreversible proses. Ya, proses yang tidak bisa diulang. Jadi contohnya begini, yang reversible proses itu kalau kita punya es lilin, ya, terus panjenengan panasi, itu nanti akan jadi es cair. Ya, es cair. Es cair ini kalau panjenengan masukkan lagi ke kulkas, didinginkan, akan jadi es lilin lagi, es batu lagi. Ini namanya reversible proses. Tetapi pendidikan itu irreversible. Contoh irreversible itu yang paling gampang. Kalau panjenengan punya telur, ya, terus diceplok, dipanasi, jadi ini, ya, telur ceplok. Kalau telur ceplok ini saya dinginkan, tidak akan jadi telur, dia akan jadi telur ceplok dingin, nggak bisa kembali ke sini. Tapi kalau ini bisa kembali ke sini. Nah, pendidikan itu seperti ini. Jadi kalau kita di dalam proses pendidikan itu ada kesalahan, ya,
maka nanti susah, tidak mungkin dikembalikan lagi. Misalkan anak-anak kita yang kelas 6, diajarin bab X begitu, ternyata keliru, ya. Dan setelah dia lulus, terus dia sampaikan, anak-anak, pelajaran waktu kelas 6 kemarin itu salah. Kamu masuk lagi ya ke kelas 6, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dibalikkan lagi. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul di dalam melakukan desain tentang pendidikan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pendidikan itu cannot wait, tidak bisa menunggu. Ya, misalkan pengumuman tahun ini tidak ada sekolah, pray semua belajar, tidak mungkin, tidak boleh, karena dia ini mesin pencetak generasi terus begitu. Ya, dalam keadaan kayak apapun dia harus jalan mesin ini. Karena kalau tidak, berarti nanti akan ada generasi yang terpotong. Itu, ada generasi yang terpotong. Oleh karena itu, pendidikan harus tetap jalan dengan cara macam-macam. Yang penting harus tetap jalan terus begitu. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini, itu dalam rangka menjalankan mesin pendidikan itu. Nah, sebagai mesin pencetak generasi, ya, esensinya pendidikan itu belajar. Ya, esensi pendidikan itu belajar, learning, ya, bukan schooling, tapi learning. Belajar tentang apa? Belajar untuk mengetahui, learning how to know. Belajar tentang apa? Belajar tentang gimana caranya saya bisa melakukan sesuatu, ya, learning to do. Belajar tentang apa? Belajar untuk saya supaya jadi orang yang seperti apa, learning to be. Dan belajar tentang apa? Belajar supaya saya ini bisa hidup bareng-bareng dengan yang lain, yaitu learning to live together. Nah, learning to live together inilah yang tadi yang saya sampaikan, kita. Kalau di sini learning to know itu masih aku. Learning to do barangkali masih aku. Learning to be barangkali sampai di kami. Tapi begitu learning to live together, untuk hidup bisa hidup bersama, maka disitulah kita. Dan puncaknya adalah learning how to learn. Ya, puncaknya adalah belajar gimana saya supaya bisa belajar. Itu. Nah, cara untuk how to learn itu bisa beragam. Tergantung dari kultur kita, tergantung dari materi yang kita pelajari, tergantung dari teknologi, dan tergantung dari zaman. Ibu-ibu dan bapak serta adik-adik sekalian yang saya hormati, ini konsep yang sudah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan. Meskipun kebijakan ini datangnya 1 minggu 2 minggu yang lalu, tapi kita jauh sebelumnya sudah menerapkan. Yaitu apa? Belajar dari rumah. Bukan belajar di rumah. Ya, ini beda loh ya. Belajar dari rumah sama belajar di rumah. Kalau ada kata dari, mesti ada yang ke. Ya, tidak ada dari, tidak ada ke-nya, tidak ada. Ya, dari rumah ke mana? Kan begitu. Kalau di rumah ya sudah di situ, makom, berhenti di situ wakaf, gitu. Nah, kalau kita pelajari jumlah murid yang kena urusan COVID ini, baik daerah kuning, oranye maupun yang merah, itu 94%. Murid yang kena. Artinya sekolah yang tutup itu 94%. Yang tidak kena hanya 6%. Ya. Oleh karena itu, belajar dari rumah saya kira pendekatan yang oke, tetapi sekali lagi tolong difahami betul antara di rumah sama dari rumah. Oleh karena itu dari sini, ibu-ibu dan bapak sekalian, begitu sekolah ini ditutup, maka konsepnya adalah belajar dari rumah. Itu. Nah, penutupan sekolah akibat COVID-19 ini, itu yang kena adalah 68 juta anak di Indonesia ini. Ada 68 juta anak yang kena. Anak PAUD itu 5 juta anak yang kena. Anak SDMI 29 juta yang kena. Anak SMP, MTS, SMA, SMK, SMA 25 juta anak. Mahasiswa yang kena 8 juta. Ini semua kena. Gitu. Oleh karena itu padahal semua harus belajar. Gitu. Nah, kalau belajar dari rumah, maka kayak begini. Ya. Ini pembelajarannya, maka dari rumah kemana? Ke sumber pembelajaran. Ya, itu. Sehingga sumber pembelajaran ini harus aktif. Siapa sumber pembelajarannya? Yang paling besar adalah sekolah.
meskipun anak-anak tidak ke sekolah, tetapi sekolah harus tetap aktif sebagai sumber pembelajaran. Karena kalau tidak, anak-anak belajarnya kemana terusan? Kan tidak ada. Nah, disinilah dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan kalau anak-anak ini belajar di rumah, bukan belajar dari rumah, atau belajar dari rumah tetapi ininya tidak aktif, sekolahnya tidak aktif, akan ada yang namanya losses in learning. Ya, ada kehilangan dalam pembelajaran. Ya, karena dia tidak bisa mengakses sumber pembelajaran, ada kehilangan di dalam pembelajaran. Nah, kehilangan dalam pembelajaran tadi itu akan mengakibatkan yang namanya drop rate, drop out. Ya, kalau biasanya drop out itu kan begitu ujian nggak bisa dapat maka dia dikeluarkan. Tapi ini enggak. Ya, makanya saya kasih nama drop rate, drop out rate residu, semu. Tetapi yang saya paling khawatir yaitu ada learning poverty. Ada pembelajaran yang kita menjadi miskin pembelajaran. Ya. Bahkan ada yang namanya stunting in learning. Kita di dalam pembelajaran itu menjadi orang yang kerdil di dalam pembelajaran. Dan ujung-ujungnya adalah inequality, yaitu ketidakadilan. Gap antara kaya miskin semakin besar. Karena begitu ada urusan untuk akses ke sumber pembelajaran, maka bagi orang-orang yang berkecukupan tidak ada persoalan. Untuk akses ini tidak ada persoalan. Dia punya peralatan, ada namanya infrastruktur digital, dan dia bisa bayar pulsa. Tapi bagi orang-orang yang terbatas, orang-orang miskin, ya ngerasain beli pulsa, ya kan? Untuk makan aja sudah tidak dapat kok, karena orang tuanya kena PHK. Nah, terus dia gimana caranya belajar? Itulah yang saya khawatirkan ada losses in learning tadi itu. Ya, gitu. Misalkan kita Zoom begini 1 jam itu kan ekuivalen dengan kira-kira 500 megabyte. Kalau 500 megabyte berarti kira-kira sekitar Rp5.000. Nah, kalau anak-anak setiap tatap muka ini harus bayar 5.000, berarti yang SPP saya gimana Pak yang dulu itu? Ya, kok saya masih perlu tambahan lagi? Maka muncullah wali murid atau anak-anak yang minta, Pak diskon dong, ya kan? Ininya lah begitu didiskon, nah terus untuk bayar gurunya dari mana, ya kan? Demikian dan seterusnya. Ini persoalan yang sekali lagi yang tidak mudah, yang harus kita selesaikan bareng. Saya mencoba ngitung-ngitung begini, kalau pada saat sebelum ada COVID hasilnya itu satu kotak begini, ya satu kotak begini, apakah begitu berubah? Itu hasilnya itu bertambah atau tetap atau justru berkurang. Nah, saya khawatir hampir pasti berkurang. Ada yang hilang antara anak belajar dengan cara tatap muka seperti lazimnya dengan dia bergeser ke online, itu saya yakin kemungkinan besar ada yang berkurang, ada yang hilang. Nah, mestinya sekolah-sekolah atau kementerian itu mencoba melihat, ya kan, apa yang hilang dari anak-anak selama pelaksanaan online ini atau selama COVID ini. Dicari, ya, aspek ini misalkan aspek attitude-nya kurang apa enggak, aspek skill-nya kurang apa enggak, aspek knowledge-nya kurang apa enggak. Kalau untuk knowledge relatif mudah, bisa disubstitusi, bisa diganti dengan online. Kalau untuk knowledge, pengetahuan. Tetapi untuk attitudes dan skill, saya kira tidaklah mudah mengganti antara yang hands on, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan kawan, dengan diganti dengan online itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, pesan saya tetaplah berpegang teguh dalam keadaan kayak apapun pada prinsip keutuhan. Keutuhan tentang kompetensi. Yaitu apa? Menggunakan N paradigm. Bukan OR paradigm. Yaitu dan. Apa sih kompetensi kita itu yang kita inginkan? Kompetensi yang kita inginkan tidak lain ini sebenarnya. Kompetensi di bidang attitude, kompetensi di bidang skills, dan kompetensi di bidang knowledge. Ini yang jangan dipisah-pisahkan attitude atau skill. Anak yang akhlaknya baik atau yang pinter. Bukan. Ya, bukan itu.
ya akhlaknya ya baik, ya pinter, pengetahuannya ya banyak. Itu jangan menggunakan atau, tapi sekali lagi gunakan pakai dan. Karena kesempurnaan itu ada di dan, bukan di atau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian dasar pakai wow ya, bukan atau gitu. Baik. Nah, saya mencoroti sedikit tentang guru. Nah, sekali lagi, guru itu kalau panjenengan pelajari dari etimologinya, bahasanya, itu asalnya dari gu, bahasa Sanskerta. Artinya darkness, kegelapan. Ru artinya apa? Light that dispels. Yaitu apa? Cahaya yang bisa memotong kegelapan tadi itu. Sehingga guru itu adalah seseorang yang bisa memberikan pencerahan ya dari apa? Dari kegelapan karena ketidaktahuan. Dan guru jauh lebih tinggi dibanding dengan teacher. Beda ya. Guru jauh makomnya ini lebih tinggi dibanding dengan teacher. Sehingga kita sering confuse. Teacher kita terjemahkan guru. Karena teacher itu to teach. Orangnya namanya teacher. Ya kan? Tapi guru itu yang mampu memberikan pencerahan. Jauh lebih dibanding sekedar mengajarkan. Nah, persoalannya di guru, ya, persoalan di guru itu belajarnya masa lalu dia. Ya, seluruh guru itu belajarnya kira-kira bisa 10-20 tahun yang lalu. Ya, karena syarat guru kan harus S1 minimal. S1-nya kapan dia? Itu bisa 5-10 tahun yang lalu. S1-nya aja 4 tahun. Ya kan? Demikian dan seterusnya. Jadi dia itu bekalnya masa lalu, disuruh didik sekarang, masa kini, hasil didikannya bisa dipakai nanti. Ya, padahal apa? Padahal zaman terus berubah. Gimana kulaan masa lalu didol saiki hasil engko? Padahal zaman berubah. Oleh karena itu, tidak ada kata lain kecuali guru harus menjadi pembelajar sejati. Meskipun dia itu lulusnya 10-20 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang guru harus terus belajar. Kalau ada guru tidak mau belajar, berarti selesai sudah. Gitu. Berarti yang diajarkan adalah hal-hal masa lalu semua. Bentar lagi. Oleh karena itu ini yang selalu saya sampaikan, dan ini adalah konsep K13 itu ini, yaitu attitude itu sebenarnya tazkiyah, ya, skills itu sebenarnya terjemahan dari tilawah, ya, knowledge itu dari ta'alim. Jadi konsep pendidikan kita ini adalah konsep yang dulu saya siapkan, itu konsep yang berbasis pada tazkiyah, tilawah, dan ta'alim. Itu di Al-Baqarah 128 dan Al-Baqarah 151. Ya, esensinya ada di situ. Yaitu doanya Nabi Ibrahim waktu bersama-sama putranya Nabi Ismail berdoa, ya, terus baru dijawab oleh Allah 2500-an tahun, yaitu dengan dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW, dan itulah 3 hal inilah yang menjadi esensinya, yaitu tazkiyah, skills, dan knowledge. Ya, tazkiyah related dengan attitude, skills related dengan tilawah, dan knowledge related dengan ta'alim. Dan itu ternyata ibu-ibu dan bapak sekalian juga dipakai di OECD. OECD 2016 pun juga begini pakai dianya. Ya kan? Prinsipnya ya pakai knowledge, skill, and attitude. Gitu. Oleh karena itu, saya kira saya lompatin, dan ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi urusan sekolah ini bukan sekedar masa kini, bukan sekedar urusan masa kini, tapi nanti kita itu ingin nanti pada saat kita itu meninggal semua itu masih dapat ini loh, ya masih dapat ini, itu. Jadi putuslah amal itu kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang bisa mendoakan. Ini yang saya selalu istilahkan seperti passive income. Itu. Seandainya kita nanti sudah meninggal, kita tetap dapat kiriman, ya, dapat parsel terus, karena kita punya sedekah jariyah, karena kita punya ilmu yang bermanfaat,
Karena kita punya anak yang soleh yang mendoakan. Di saat orang lain menanti kiriman parcel, kita dapat terus begitu. Alangkah bahagianya di saat orang sedang menanti kehausan, kelaparan, tidak ada makanan di alam kuburnya, tapi kita dapat kiriman terus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya 3 ini paling tidak. Paling tidak 3 ini. Nah, seluruh urusan 3 ini, itu urusannya bukan hanya urusan saya. Dampaknya dampak sosial semua. Itu. Jadi kebaikannya bukan kebaikan personal, tetapi kebaikannya adalah kebaikan sosial. Sodako jariah, sodako yang punya dampak sosial. Itu. Ilmu yang bermanfaat bukan untuk dirinya semata, tapi untuk masyarakat. Karena yang bisa merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Anak yang soleh bukan anak yang baik untuk dirinya, tapi anak yang soleh itu baik untuk dirinya dan juga bisa diterima, bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya gambarkan begini. Ya, saya gambarkan segitiga. Ini 3 serangkai. Untuk mencetak anak-anak yang soleh, tidak mungkin kalau anak yang soleh ini bisa didapat tanpa ada ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin. Karena anak yang soleh itu pasti ada ilmunya di situ. Ya. Demikian juga untuk anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin tanpa ada infrastruktur. Tidak mungkin. Pasti ada infrastruktur. Pasti ada kelas, ada apa. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi satu kesatuan. Ya. Itu saya lompatin. Nah, saya sering mengibaratkan begini. Tentang pentingnya masa depan itu. Ibaratnya kan kita semua ini, saya analogikan kita akan ke Jepang. Di Jepang itu ada buah yang namanya manggis, itu sangat mahal sekali. Ya, itu 1,2 kilo harganya $46, 600.000. Ya, 46 kali 15 kan kira-kira 600.000 lebih, 750.000-an lah bahkan itu. Tapi di Indonesia buah manggis itu hanya 25.000 per kilo. Murah. Nah, kita ini sedang hidup di Indonesia, mau ke Jepang. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, buy the future with present value. Kita beli barang-barang yang di Jepang itu, yang sangat mahal, kita beli sekarang di Indonesia, yang sangat murah. Itu, yang sangat murah. Nah, wakaf pada dasarnya adalah membeli masa depan yang sangat mahal itu, kita beli sekarang yang sangat murah. Oleh karena itu, saya kira ini bagian dari yang perlu kita sharing bareng-bareng. Saya kira kita sering mendengar ada kreatif, ada inovatif, dan seterusnya. Kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya ada di sini. Yaitu anak-anak harus kita ajari ada imajinasi, kita ajari rasa penasaran, kita ajari mereka berpikir kritis, berpikir roda tinggi, demikian dan seterusnya. Saya lompatin. Jadi ada hal-hal yang sifatnya baru sama sekali, yaitu yang namanya inovasi, tapi ada juga yang pakai continuous improvement. Ya, lilin bisa kualitas dinaikin, tapi ya sepanjang diperbaiki terus ya akan jadi lilin. Tetapi harus ada sesuatu yang baru, yaitu ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini kata-kata mutiara saya sebagai orang wakaf. Saya bilang begini, orang baik pasti melaksanakan kewajiban zakat. Zakat itu wajib. Dan orang terbaik melaksanakan melebihi dari kewajiban, yaitu wakaf. Tinggal panjenengan milih menjadi orang baik atau menjadi yang terbaik. Untuk menjadi terbaik tentu harus menjadi orang baik dulu. Orang baik, orang itu jalankan kewajibannya dan kembangkan yang namanya wakaf. Jadi saya tulis di sini, kalau Raudhatul Jannah ya ingin mengembangkan Raudhatul Jannah, tidak mungkin Raudhatul Jannah ini hanya seperti yang sekarang. Tapi Raudhatul Jannah yang saya bayangkan, dia itu harus punya dana abadi. Ya, untuk mengembangkannya. Nah itu, dana abadi itu nama lainnya adalah wakaf. Ya, nama lainnya adalah wakaf. Sehingga kalau ini produk yang kita keluarkan, ya, jadi kalau panjenengan itu deposito, ya, melakukan deposito, taruhlah 100 juta. Ya, dapat bagi hasilnya 5%, ya dapat 5 juta. Tetapi kalau panjenengan deposito biasa,
itu dapatnya nanti 5%, tapi kena pajak 20%, sehingga yang panjenengan terima bersih 4%. Ya, panjenengan bersih 4%. Dari situ apa yang diterima berarti hanya 4 juta. Tetapi kalau panjenengan punya uang 100 juta tadi itu panjenengan wakafkan ke Badan Wakaf Indonesia, wakaf temporer, ya taruhlah 1 tahun, artinya setelah 1 tahun nanti ya kembali lagi uang 100 juta ke panjenengan. Nah, panjenengan dapat seperti dapat lazimnya, yaitu 4% tadi itu, karena badan wakaf tidak kena pajak, maka berarti ada yang namanya 20% dari 5%, yaitu yang 1%-nya tadi itu, yang 1 juta rupiah ekuivalennya, itu bisa diwakafkan. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti ini akan bergulir terus, dana wakaf yang ada di Rodatul Jannah terus akan bergulir, seperti lazimnya perguruan tinggi top, baik waktu zaman-zaman keemasan Islam maupun di zaman sekarang. Oleh itu kita sekarang harus merubah orientasi kita, menggerakkan yang namanya wakaf itu. Wakaf itu sebagai investasi, kalau zakat, infak, sedekah itu sebagai operasional. Ada biaya operasional dan ada biaya investasi. Kalau biaya habis kita itu dihabisin hanya di biaya operasional, kalau ada apa-apa kita tidak akan bisa bertahan lama, akan selesai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada keluarga besar Rodatul Jannah, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga kita bisa menyiapkan 3 serangkai kemuliaan tadi itu dalam keabadian kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.